Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fikih kelas 8. Hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam zakat. Bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya, kompetensi kita masih sama pada kompetensi pada bab sebelumnya ya. Dan begitu pula dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran pertama, menunjukkan sikap taat kepada Allah antara lain dengan membayar zakat, menunjukkan sikap peduli kepada sesama, memahami pengertian zakat, hukum dan dalilnya, menjelaskan mustahik dan hikmah zakat, menganalisa tata cara pelaksanaan zakat, membandingkan tata cara zakat fitrah dan zakat mal, mengomunikasikan tata cara pelaksanaan zakat. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam zakat. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, zakat fitrah. Pastinya setiap tahun kamu tentu membayar zakat fitrah, bukan? Lalu, apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah? Fitrah secara bahasa artinya suci atau bersih. Sedangkan zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, pelaksanaan zakat fitrah ini hukumnya adalah fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi, An bin Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafthi wa tu'mah lil masakin. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah mewajibkan zakat fitrah yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji dan sebagai bekal makan bagi orang-orang miskin. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib untuk membayar zakat. Yang kedua, menemukan bagian akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Maksudnya, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Memiliki kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Nah, anak yang lahir pada malam takbiran wajib dizakatkan ya, dan orang yang meninggal dunia pada malam takbiran juga wajib dizakatkan. Artinya, jika orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri, maka baginya wajib untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung. Terdapat beberapa waktu untuk menunaikan zakat fitrah. Di antaranya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Adapun waktu wajib untuk menunaikan zakat fitrah adalah ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Yang kedua, hukumnya sunnah atau dianjurkan, yaitu setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan waktu mubah atau diperbolehkan adalah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sedangkan ada waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan ada waktu yang diharamkan, yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Ya, bahan makanan pokok yang wajib untuk dizakati. Ya, zakat fitrah dibayarkan berupa bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar 1 sok atau setara dengan 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram beras. Doa niat zakat fitrah atau doa niat mengeluarkan zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an-nafsi fardhalillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Sedangkan doa menerima zakat fitrah atau orang yang menerima zakat fitrah berdoa, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Yang artinya, semoga Allah memberikan
dengan apa yang telah engkau berikan atau engkau keluarkan. Nah, sekarang membahas zakat selanjutnya, zakat mal. Tahukah kamu apa itu zakat mal? Mal secara bahasa artinya harta atau benda. Jadi, yang dimaksud dengan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, Islam. Non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Hal ini karena zakat merupakan ibadah yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang muslim. Yang kedua, baligh. Anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat mal meskipun memiliki harta yang telah mencapai nisab. Merdeka. Budak tidak wajib mengeluarkan zakat harta meskipun memiliki harta yang sudah mencapai nisab. Milik penuh, artinya harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati atau miliknya sendiri. Nisab. Dan yang terakhir adalah haul. Nah, sekarang kamu perlu ketahui ya, apa itu haul? Haul adalah batas minimal 1 tahun, kecuali zakat hasil pertanian. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hisab? Nisab adalah batas minimal jumlah harta, jadi seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat mal. Macam-macam zakat mal. Ya, zakat mal terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, zakatul nuqud atau zakat emas, perak, dan uang. Kedua, zakatul an'am, yaitu zakat binatang ternak. Ketiga, zakatul ziro'ah, yaitu zakat pertanian. Keempat, zakatul tijarah, yaitu zakat perdagangan. Dan kelima, zakatul rikaz, yaitu zakat harta temuan. Mari kita membahas satu persatu dari zakat mal tersebut. Yang pertama, zakat emas dan perak atau disebut dengan zakatul nuqud. Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang yang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial berkembang. Oleh karena syarak mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran, atau yang lainnya. Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk ke dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarkan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya ya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Adapun nisab untuk zakat emas adalah sebesar 94 gram atau setara dengan 20 mithqal. Dan untuk perak adalah 624 gram atau setara dengan 200 dirham. Adapun kadar zakat untuk keduanya yaitu 2,5%. Yang kedua adalah zakatul tijarah, yaitu harta perniagaan. Adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik dilakukan oleh perorangan, individu maupun kelompok. Seperti PT, CV, firma. Nah, dalam perkembangan sekarang, para ulama mengembangkan pemahaman tentang harta perniagaan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal ya. Nah, jenis-jenis zakat ini bisa terdiri dari perdagangan ekspor, seperti tekstil, industri pariwisata, real estate, travel, dan pendapatan atau zakat profesi. Nah, nisab untuk zakat kesemuanya ini adalah sama atau setara dengan nisab zakat emas ya, yaitu 94 gram. Dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Selanjutnya zakatul ziro'ah, yaitu zakat hasil tanaman yang bisa berupa buah-buahan dan biji-bijian. Nah, adapun ciri-cirinya adalah tanaman merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Yang kedua,
Tanaman merupakan jenis makanan pokok. Yang ketiga, nah tanaman tersebut telah mencapai nisab, yaitu sebanyak 5 wasak atau sekitar 750 kg tanpa kulit. Nah, zakat pertanian dibayarkan setiap panen ya, tanpa menunggu 1 tahun atau haul. Zakat pertanian bisa banyak ya, bisa biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian, kurma, anggur, dan sayur-sayuran. Adapun kadar zakat pertanian adalah 10% jika sistem pengairannya tidak mengeluarkan biaya. Sedangkan apabila pengairannya atau sumber yang didapatkan dengan melakukan atau dengan sistem pengairannya, maka dikenakan zakat 5%. Selanjutnya zakatul an'am, yaitu zakat binatang ternak. Bisa berupa unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Yang pertama, zakat untuk binatang ternak unta. Jika memiliki 5-9 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing atau domba betina usia 2 tahun. Jika memiliki unta 10-14 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing atau domba betina usia 1-2 tahun. Sedangkan jika memiliki unta 25-34 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor unta usia 2 tahun. Sedangkan jika memiliki unta sebanyak 91-124 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2 ekor unta betina dengan usia 3 tahun. Nah, zakatnya bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah ya. Selanjutnya, zakat sapi dan kerbau. Nisab zakat sapi dan kerbau juga disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, jika seseorang memiliki 30-39 ekor, maka ia sudah terkena zakatnya, yaitu 1 ekor anak sapi atau kerbau sebanyak seusia 2 tahun. Jika memiliki sapi atau kerbau 40-49 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak sapi yang berusia 2 tahun. Sedangkan jika jumlah sapi atau kerbau 60-69 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor anak sapi atau kerbau berusia 1 tahun. Dan jika memiliki 70 ekor sapi atau kerbau atau seterusnya, maka zakatnya adalah 1 ekor anak sapi kerbau atau kerbau yang berusia sampai 1-2 tahun. Selanjutnya, zakat untuk binatang ternak kambing dan domba. Nisab kambing atau domba yaitu 40-120 ekor. Berarti nisabnya adalah paling sedikit harus memiliki 40 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 1 ekor kambing atau domba betina usia 1-2 tahun. Jika memiliki 120-200 ekor kambing atau domba, maka zakatnya 2 ekor kambing atau domba betina usia 1-2 tahun. Dan jika memiliki 201-399 ekor kambing atau domba, maka zakat yang dikeluarkan adalah 3 ekor kambing atau domba betina usia 1-2 tahun. Zakat ma'din atau zakat hasil tambang. Ya, ma'din adalah hasil tambang, yaitu berupa benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis dan berupa kekayaan laut, yaitu segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain sebagainya. Sedangkan dari barang tambang bisa berupa emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Nah, nisab barang tambang adalah 2,5%. Zakatul rikaz atau zakat harta temuan atau harta terpendam. Rikaz adalah barang-barang yang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu yang biasa disebut dengan harta karun, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Nah, zakatnya dikeluarkan ketika barang tersebut ditemukan. Dan nisab barang temuan yaitu sebesar 2,5%. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan kita mengenai macam-macam zakat. Sekarang kita latihan. Pertanyaan pertama, zakat fitrah umumnya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Namun dalam prakteknya banyak orang yang menunaikan zakat fitrah dengan uang tunai atau melalui transfer ya.
Nah, bagaimana menurut pendapat kamu? Bolehkah menunaikan zakat fitrah dengan cara tersebut? Jelaskan alasanmu. Pertanyaan kedua. Ada seorang ibu yang melahirkan seorang bayi setelah sholat asar pada tanggal 30 Ramadan. Namun bayi tersebut meninggal sebelum sholat maghrib. Pada hari itu dikarenakan sesak nafas. Apakah bayi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya? Jelaskan alasan kamu. Dan pertanyaan terakhir adalah, ada seorang pengusaha yang bernama Pak Hanafi, di mana Pak Hanafi di akhir tahun 2017 memiliki harta simpanan berupa emas sebesar 120 gram. Jika harga emas seharga 550 gram rupiah per gramnya pada akhir tahun 2018, nah berapakah jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh Bapak Hanafi? Kesemuanya ini kalian tuliskan kembali di buku latihan fikih kalian. Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Zakat fitrah jangan tidak dibayar, besar pahala di akhirat nanti. Tidaklah akan berkurang dari harta yang telah kita zakatkan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya berlipat ganda. Sekian dari saya di Unikal Sumi Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga apa yang saya keluarkan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.